Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Yuda, NIM 2018 151202 dari kelas 5F. Di sini saya akan menjawab soal UAS yang telah diberikan dari mata kuliah perencanaan pembelajaran. Untuk soal yang pertama, menurut pendapat saudara, mengapa seorang guru perlu merencanakan pembelajaran di dalam kelas? Jadi menurut saya, perencanaan yang baik dapat memaksimalkan seorang guru dalam menentukan strategi apa yang digunakan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Perencanaan dapat menghindari kegagalan dalam proses pembelajaran. Di dalam proses pembelajaran itu sendiri merupakan proses kerjasama antara guru dan siswa. Dan itu pasti akan menghadapi beberapa masalah dalam proses pembelajarannya nanti. Hal tersebut akan berdampak pada kegagalan dalam proses pembelajaran. Jadi, melalui perencanaan ini, setidaknya dapat mengantisipasi atau meminimalisir akan muncul permasalahan yang nantinya berpengaruh dalam proses pembelajaran, atau bisa juga menggagalkan atau merusak dari tujuan pembelajaran itu sendiri. Jadi perencanaan dapat membuat pembelajaran berlangsung secara sistematis. Proses pembelajaran tidak berlangsung seadanya, akan tetapi berlangsung secara terarah dan terorganisir. Itulah sebabnya kenapa guru sangat perlu perencanaan dalam pembelajaran. Jadi intinya, perencanaan itu merupakan sebuah peta atau petunjuk arah untuk seorang guru dalam menentukan strategi, menentukan materi, dan juga menentukan hal-hal yang perlu atau yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan tujuan yang ingin dicapai itu tercapai. Baiklah, untuk soal yang kedua, yaitu terangkan apa yang Anda dapat rencanakan saat Anda ditetapkan sebagai guru Penjaskes pada tahun ajaran baru. Jadi yang saya rencanakan ketika saya ditetapkan sebagai guru Penjaskes, yang pertama yaitu saya akan mempersiapkan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Jadi RPP ini merupakan suatu rencana atau rancangan pembelajaran yang dibuat oleh seorang guru atau tenaga pengajar untuk menggambarkan langkah-langkah yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar. Jadi manfaat dari RPP ini yaitu dijadikan sebagai pedoman bagi seorang guru dalam memberikan pembelajaran supaya lebih sistematis dan terencana, guna untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan maksimal. Yang kedua yang saya siapkan yaitu media pembelajaran. Jadi media pembelajaran ini adalah alat peraga atau media belajar untuk memudahkan saya atau siswa dalam memahami atau menyampaikan pembelajaran. Media pembelajaran harus dipersiapkan lebih menarik guna merangsang kognitif, efisien, dan psikomotorik siswa. Yang ketiga, mempersiapkan dan mempelajari materi sebelum saya mengajar. Jadi sebelum saya mengajar di suatu kelas, saya akan menulis atau menjelaskan lebih dalam mengenai materi pembelajaran yang akan disampaikan. Materi pembelajaran yang ada merupakan suatu informasi yang berupa alat teks yang digunakan untuk perencanaan serta atau membantu dalam kegiatan proses pembelajaran. Intinya, materi pembelajaran adalah sesuatu ilmu yang harus disampaikan atau tujuan yang disampaikan kepada siswa. Yang keempat yang saya siapkan yaitu model, metode, strategi dalam mengajar. Jadi saya akan menentukan terlebih dahulu pendekatan, model, metode, dan strategi yang tepat untuk diterapkan saat mengajar. Dengan pendekatan model dan metode ini, strategi yang tepat
maka peluang akan tercapai tujuan pembelajaran semakin besar. Soal yang ketiga yaitu apa yang Anda ketahui mengenai perangkat pembelajaran dan juga komponen-komponennya. Jadi perangkat pembelajaran ini yang saya ketahui yaitu adalah alat atau perlengkapan untuk melaksanakan proses yang memungkinkan pendidik dan peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran. Perangkat pembelajaran merupakan pegangan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran baik di kelas, laboratorium, atau di luar kelas. Perangkat pembelajaran yang pertama yaitu silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap pendidik. Komponen yang kedua yaitu kalender pendidik. Kalender pendidik biasanya membuat tanggal-tanggal yang sudah direncanakan untuk waktu pembelajaran, baik tanggal ujian semester, tanggal ujian akhir semester. Yang ketiga, rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah paduan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, lembar kegiatan siswa. Lembar kegiatan siswa ini merupakan paduan siswa yang digunakan untuk melakukan kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah. Yang kelima yaitu buku. Buku sebagai rangkaian dari perangkat pembelajaran tentunya harus memberikan manfaat bagi guru khususnya siswa. Yang keenam yaitu instrumen penilaian. Instrumen penilaian bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan belajar peserta didik. Itulah komponen-komponen dari perangkat pembelajaran yang saya ketahui. Baiklah, soal keempat yaitu coba saudara jelaskan dengan rinci bagaimana proses melakukan pembelajaran dimulai dari awal masuk kelas sampai menutup kelas. Jadi di dalam proses pembelajaran itu terdapat 3 tahap, yaitu yang pertama tahap pembukaan. Di tahap pembukaan ini guru memberikan salam pembuka kepada siswa. Guru memberikan apresiasi dan juga memberikan pengantar materi berupa materi dasar yang akan diberikan. Jadi yang tahap kedua yaitu kegiatan inti. Di tahapan inti ini siswa mengamati segala sumber belajar yang diberikan oleh seorang guru. Setelah mengamati akan muncul pertanyaan yang di benak siswa dan siswa akan menanyakan yang mereka ingin tanyakan. Siswa akan mencoba. Jadi guru mempersilahkan siswa untuk mempraktikkan pengetahuan untuk menemukan konsep pengetahuan. Jadi yang ketiga yaitu tahap tahap penutup. Di tahap penutup ini guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan dari inti proses pembelajaran yang telah dilalui sebelumnya. Jadi guru memberikan motivasi dan ucapan penghargaan karena kinerja siswa, dan juga guru memberikan pengayaan. Guru dan siswa saling mengucapkan salam penutup. Jadi itulah 3 tahap dari proses pembelajaran atau yang dialami dalam proses pembelajaran. Jadi terdapat 3 yaitu pembuka, pembuka, inti, dan juga penutup. Intinya dalam pembukaan guru memberikan salam dan juga materi dasar. Tahap kedua intinya guru memberikan inti dari materi dan juga berdiskusi kepada siswa. Untuk kegiatan penutup, guru memberikan apresiasi kepada siswa dan juga memberikan kesimpulan dari materi yang telah diberikan dan juga membaca doa. Baiklah, soal kelima atau soal yang terakhir yaitu dalam perangkat pembelajaran pada RPP terdapat format penilaian. Sebutkan komponen-komponen apa saja yang harus dinilai pada mata pembelajaran yang diajarkan. Jadi komponen-komponen itu meliputi yang pertama isi dan rumusan pertanyaan, yang kedua pemeriksaan dan interpretasinya,
Yang ketiga, sistem penilaian yang digunakan. Yang keempat, pelaksanaan penilaian. Yang kelima, tindak lanjut hasil penilaian. Yang keenam, pemanfaatan hasil penilaian. Yang keenam, administrasi penilaian. Yang ketujuh, tingkat kesulitan soal. Yang kedelapan, validitas dan reliabilitas soal penilaian. Yang ke-9, daya pembeda. Yang ke-10, frekuensi penilaian dan perencanaan penilaian. Itulah komponen dari penilaian yang akan diberikan pada saat proses pembelajaran atau komponen-komponen yang harus didahulukan dalam menilai siswa atau proses pembelajaran itu sendiri. Itulah jawaban yang bisa saya berikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Semoga jawaban saya bisa memenuhi syarat dari ujian akhir semester ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's how you study the stars.